Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa hadi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa mata'ana bi ulumihi fid darain. Amin. Wahum ajasamun nuraniyatun latifatun bil arwah. Mereka itu malaikat adalah, nah jadi hum itu mubtada, ajasamun itu khobarnya. Mereka itu adalah jisim-jisim yang bersifat nur, bersifat cahaya. Latifatun bil arwah, yang halus, bil arwah, dengan ruh-ruhnya. Qadiratun 'ala tasyakkuli bi ashkalin mukhtalifatin, mampu atas berubah bentuk dengan bentuk yang berbeda-beda. Jadi kita itu kawa menyerupai orang, kawa meniru rupa orang. Itulah malaikat. Gula habis. Sini duitnya. Salawat. Gulanya aja kan? Anu tehnya anu? Hah? Ada. Kerada? Ada ya. Tukarkan aku kopi lah. Yang kapal api. Teh hitam. Saya bungkus. Kamu kada mayu bawa kemari. Datang ke sini lagi. Apa tadi? Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannatu min marijim min narin wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Rasulullah bersabda, khuliqat, majhul ya, dhamma awal, kasrah sebelum akhir, diciptakan. Akan segala malaikat itu daripada nur. Apa makna nur tadi? Cahaya. Wa khaliqal jannatu min marijim min narin. Dan diciptakan jin itu dari kobaran daripada api, nyala api. Wa khaliqa adamu mimma wusifa lakum, diciptakan Nabiullah Adam dari sesuatu yang disifatkan bagi kalian. Maksudnya daripada tanah. Penciptaan proses manusia pertama. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Maka kami utus kepadanya akan ruh kami, lalu dia tamatsala laha, menyerupai baginya sebagai manusia, sawiyan, sempurna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa ahyanan yatamatsalu li al-malaku rajulan fayukallimuni. Kadang-kadang menyerupa kepada aku seorang malaikat sebagai laki-laki, fayukallimuni. Anu pang pasangin tuh. Alay pang. Asa pangap mana?
belakang tuh ya. Jadi kadang-kadang menyerupai kepadaku seorang malaikat itu laki-laki, lalu dia membicarai akanku. Fa'ima yaqulu, lalu aku menyimpan, menjaga apa yang dia kata, mengingat apa yang dia kata. Jadi malaikat Jibril itu datang bawa wahyu, bisa dengan rupa asli, bisa juga menyamar. Jadi ringkaknya tuh menyamar dengan sahabat Nabi yang bungas, yaitu ngarannya tuh Dihyah Al-Kilbi rasanya. Itu yang rencak tuh malaikat Jibril menyerupai manusia rupa Dihyah itu. Wahum ashabu ajnihatin, mereka malaikat itu orang-orang yang punya sayap. Faminhum man lahu janahani, maka di antara mereka orang yang punya 2 sayap. Wa minhum man lahu salasatun, di antara mereka orang yang punya 3 sayap. Wa minhum man lahu arba'atun, di antara mereka orang yang punya 4. Wa minhum, di antara mereka man yazidu ala zalika, orang yang lebih atas demikian. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim matna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berfirman, segala puji bagi Allah pencipta langit-langit dan bumi, menjadikan para malaikat itu utusan-utusan uli ajnihah, yang punya sayap-sayap 2, 3 dan 4. Punya sayap 2, 3 dan 4. Nah, itu jadi kita percaya malaikat itu makhluk bersayap. Yazidu fil khalqi ma yasha, dia menambah pada penciptaan apa yang dia kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas setiap sesuatu maha kuasa. Warawa Muslimun an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril alaihi salamu lahu 600 janahin. Meriwayatkan Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat malaikat Jibril alaihi salam, baginya malaikat 600 sayap. 600 sayap. Wa hum majbulatun bi ta'ati tammati lillahi wal qiyamu bi awamirihi. Mereka itu diatur ya kah? Ditobiatkan dengan berbakti atau dengan mentaati. Jadi memang sudah disetting, ya kah? Makhluk Tuhan yang satu ini memang sudah disetting, diatur, diprogram, pasti taat, kada mau menyimpang. Adapun manusia pilihan. Ada yang nyimpang bisa. Ada yang nyimpang, ada yang kada. Ya kah? Itu kalaunya manusia. Bita'ati tammati lillah, yang sempurna, ketaatan yang sempurna karena kepada Allah. Wal qiyami bi awamirihi, dan melaksanakan dengan perintah-perintah Allah. Kada kau memilih kita ya Allah. Ada yang sudah ditakdirkan jadi malaikat, nasib inya sudah. Ada yang ditakdirkan jadi
Manusia nasibnya sudah. Ada juga yang ditakdirkan jadi binatang, nasibnya juga. Jangan manusia mengiri binatang. Nyamannya binatang tuh aja gonta-ganti kawin teh ya. Hanya situ ya. Kawin situ bulan kawinannya ya. Mapangan dah jadi binatang makanannya dadak saben hari. Saben hari dadak, saben hari tulang aja, tulang iwak. Gitu aja menunya. Ada kayaknya protes. Kan adanya protes. Manusia setiap hari makanannya lain-lain. Munnya saat ingenta 2 kali aja bisa dulak manusia tak. Wa mutahharuna minasyahawatil hayawanati. Malaikat itu disucikan dari syahwat-syahwat hewan, syahwat-syahwat binatang. Keinginan hayawan. Wa mubarrauna minal muyulin nafsiyah. Mereka itu dibersihkan dari kecenderungan nafsu, ya kah? Kadada kecenderungan mahandaki itu kadada malaikat. Allah yang ngatur kan. Wa munazzahuna 'anil athami wal khataya. Mereka itu disucikan dari dosa-dosa dan kesalahan. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu takut mereka, yakhafun, fa'il, wawunya fa'il, rabbahum maf'ul bih. Takut mereka itu akan Tuhan mereka. Min fawqihim, dari atas mereka. Wa yaf'aluna ma yu'maruna, dan mereka melakukan apa yang disuruh ke mereka. Atau mereka melakukan apa yang mereka disuruh. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak maksiat akan Allah, tak akan maksiat akan Allah. Apapun yang Allah perintah mereka tidak maksiat akan Allah apapun yang Allah suruh mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka memperbuat apa yang mereka disuruh. Wa min bainihim, di antara mereka ada yang tugasnya al-katabatu, malaikat pencatat. Dengarlah. Asal jangan penyairan aja lah. Jaga suara. Wala hafazatu, dan malaikat hafazah, malaikat penjaga. Yang menjaga kita ini sehari dijaga malaikat. Bergantian malaikatnya menjaga. Ada yang 20 siang, ada yang 20 malam. Nah, malaikat hafazah. Yang malaikat itu yang menjaga kita daripada hal-hal yang buruk. Misalkan ya akan nyabak kendaraan, dijaga akannya supaya kada rubuh umpama. Ya akannya berjalan tuh cuma apa caranya supaya kada terburusuk terlingsir. Nah, tapi ada juga guru yang celaka aja, yang terburusuk. Memang pintangan situ kada disuruh menjaga. Nah, ya kah pintangan di situnya kada disuruh menjaga akan. Nah, bisa juga malaikat hafazah ini menjaga dalam artian mengingat-ingat apa yang sudah kita gawi hari ini. Apalagi hamalatul arsy, malaikat pemikul arasy. 4 malaikatnya nih yang menyandangkan arasy, makhluk Allah yang lebih besar daripada seluruh planet dan mataharinya. Ya, makhluk paling ganalnya aras. Disandang oleh 4 malaikat. Ketika kiamat ditambah tukang sandangnya. Karena itu bergoncang, semesta alam bergoncang. Wal musabbihun, malaikat-malaikat yang bertasbih, senantiasa bertasbih. Wal mustaghfiruna lil mu'minin, malaikat-malaikat yang memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang dari rumahnya turun untuk menuntut ilmu,
Sallat alaihil malaikah, malaikat memintakan ampun. Sampai-sampai ikan di dalam laut, makhluk yang di dalam air pun ikut memintakan ampun bagi orang yang turun dari rumahnya nuntut ilmu. Dan pulang tuh malaikatnya lah, malaikat yang minta akan ampun. Sahabat teman kita mandaki kembang kemana? Ke kubur. Mandaki kembang di kubur, banyak kembangnya, itu malaikat turun meminta akan ampun, karena malaikat itu hobinya wangi-wangian. Yang paling dibenci malaikat kebalikan daripada wangi-wangian, yang bau-bau yang kada nyaman, termasuk bau asap rokok, ya kah? Itu kada tuju malaikat. Innal malaikata tata'adza, malaikat itu terganggu, ya kah? Bila ada bau-bauan. Wasajidun, malaikat yang selalu sujud saja, belawasan sujud saja. Karena memang perintahnya disuruh suruh sujud. Wasafun, malaikat yang berbaris-baris. Wal muta'aqibuna fina billaili wan nahar, dan malaikat yang berganti-gantian pada kita malam dan siangnya. Wa malaikatur rahmat, dan malaikat rahmat, pembawa rahmat. Usahakan di rumah jangan sampai ada patung-patung, gambar-gambar yang malaikat rahmat itu kada tuju. Wa malaikatun sayyaratun yabtaguna majalisad dzikri wa ghairuhum, dan malaikat yang berjalan, yang mereka itu mencari-cari majelis-majelis zikir. Jadi keliling hanya mencari majelis-majelis zikir, majelis-majelis orang bacaan, dan selain daripada mereka. Jadi beda-beda kegiatannya, ya kah? Tapi tadi intinya kesimpulannya, malaikat itu makhluk yang diatur sudah pasti selalu taat kepada Allah. Ini kada ada bisi kecenderungan, kada bisi keinginan, kada bisi kepentingan pribadi sebagaimana layaknya manusia. Kada mau malaikat itu bakal kalahian, ya kah? Kalau manusia pun punya kepentingan. Qala ta'ala, wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Tidak ada daripada kami melainkan baginya itu kedudukan yang diketahui. Wa sayati bayanul malaikatil asyri, nanti akan datang keterangan malaikat 10 serta tugas-tugasnya. Fi syarhil baitainil taliyaini, dalam uraian 2 bait yang berikut. Nah, ini yang wajib-wajibnya. Al malaikatul asyaratu alaihimus salam. Malaikat-malaikat 10 alaihimus salam. Qala an-nazim rahimahullah, tafsilu 10 minhumu Jibrilu, Mikalu, Israfilu, Azrailu, Munkar, Nakirun, wa Raqibun, wa kadza Atidun, Malikun, wa Ridwan, Nuhtada. Apa artinya? Syarahnya kan sudah, langsung syarahnya. Yajibu ala kulli mukallafin, uraiannya adalah wajib atas setiap mukallaf itu an ya'taqida, dia meyakini sab'asyaratan minal malaikati ala wajhi tafsili, akan 10 daripada malaikat atas jalan terperinci. Bima'rifati asma'ihim, dengan mengenali nama-nama mereka. Wahum, mereka adalah pertama Jibrilu, malaikat Jibril. Kenali itu lawan tugas-tugasnya, wajib itu hukumnya. Wahwa malakul wahyi, malaikat membawa wahyu, pengantar wahyu. As-safir bainallah wa anbiya'ihi, perantara antara Allah dan nabi-nabinya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah
fa innahu nazzalahu ala qalbika biidnillahi musaddiqan lima baina yadayhi. Katakan hai Muhammad, siapa aja yang menjadi musuh bagi Jibril, siapa aja yang jadi musuh bagi Jibril, fa innahu, maka sesungguhnya dia adalah orang yang menurunkannya Al-Quran atas hatimu dengan izin dari Allah, musaddiqan, dengan membenarkan bagi kitab-kitab baina yadaihi, yang terdahulu. Karena orang-orang sebagian daripada Yahudi itu mengatakan Jibril itu musuhnya. Jadi Jibril dimusuhi gara-gara apa? Mengantarkan risalah kepada Nabi Muhammad. Lalu Yahudi sarik lawan Jibrilnya. Lalu Jibril itu gelarnya apa? Wa yusamma ar-ruhal amin. Dinamakan dengan Ruhul Amin. Ruh yang terpercaya. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mudirin. Wa innahu, sesungguhnya ia Al-Quran, latanzilu rabbil alamin, diturunkan dari Allah, Tuhan semesta alam. Diturunkan dari Tuhan semesta alam. Nazala bihi ruhul amin, turun membawakannya oleh Ruhul Amin. Yang ini Jibril. Ruhul Amin ini Jibril maknanya lah. Ala qalbik, atas hatimu, litakuna minal mudirin, agar engkau menjadi termasuk orang-orang yang memberi peringatan. Agar engkau menjadi termasuk orang-orang yang memberi peringatan. Ada nama lain lagi, wa yusamma Ruhul Qudus. Ruhul Qudus. Jadi Ruhul Qudus itu versi Islam adalah malaikat Jibril. Kalau Kristen tahulah, Kristen ada juga Roh Kudus ya. Kalau Islam Roh Kudus itu Jibril. Qala ta'ala, qul nazzalahu Ruhul Qudus min rabbika bil haqq. Nah, itu cara qalqalah bila mana ujungnya bertasdid. Tahan dulu baru pantulkan. Qul nazzalahu Ruhul Qudus min rabbika bil haqq. Nah, gitu. Itu kalau nyebut tasdid, tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, tahan dulu baru pantulkan. Beda dengan qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Langsung mantul. Kalau batas dit, tahan, baru pantulkan. Qul, katakanlah, nazzalahu, menurunkannya.
menurunkannya apa tadi? Menurunkannya wahyu oleh Ruh Kudus dari Tuhan engkau dengan sebenarnya. Qala ta'ala wa yusamma aydan bin namus, dinamakan juga Jibril itu dengan namus. Kama qala Waraqah bin Naufal li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi awali ahdihi bil wahyi. Sebagaimana berkata Waraqah bin Naufal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada permulaan ahdihi, mengetahui Rasul dengan wahyu. Awal-awal Rasul dapat wahyu. Dapat wahyu secara langsung terdapat malaikat Jibril. Dikisahkan lawan Waraqah, komentar Waraqah, hadan namusul ladzi unzila ala Musa. Ini adalah namus, ya artinya Jibril, nama lain malaikat Jibril namus. Ini adalah namus yang dulu diturunkan atas Nabi Musa. Jadi orangnya kada berubah. Maksudnya orangnya itu juga mulai Nabi pertama sampai Nabi terakhir, petugas pengantar wahyu tetap malaikat Jibril. Nomor 2 Michael ya kan? Mikail. Wa huwa muwakkalun bil amtari wal bihari wal anhari wal arzaq. Malaikat Mikail itu ditugaskan membawa hujan. Nah, ini keyakinan nih. Amunnya memang kada ditugaskan, kada diturunakan biar guru gumnya kadap cemapa ya kah? Biar sudah kadap cemapa harinya, amun kada disuruh menurunakan, kada diturunakan. Biar hari sing panasan, amun disuruh menurunakan, diturunakan. Wal bihar, ditugaskan dengan laut-lautan ya kah, pasang-pasang surutnya. Wal anhar, kemudian dan sungai-sungai. Wal arzak, dan rezeki. Ini keyakinan tak? Harus ditanamkan keyakinan. Jar ipan apa? Hujan itu terjadi karena penguapan daripada laut. Uap naik, uapnya kemana? Ke awan. Lalu kebanyakan uap itu di awan, sak nih misalnya awan nih, sampai masanya lalu turun jar gitu. Kalau gitu IPA itu teori ya kah? Teori benar aja nih itu. Kenyataannya siapa tugasnya ya malaikat. Namun sidin kada disuruh nurunakan ya kada dinurunakan. Israfil wa huwa muwakkalun bin nafkhi fisur, ditugaskan meniupkan pada sangkakala. Jadi bahasa Indonesianya itu sangkakala, trompet. Fayanfukhu fihi nafkhataini, dia tiup padanya 2 kali tiup. 2 kali jadi niup lah. Ini macam-macam konten di YouTube terdengar bunyi sangkakala aja hancur dunia. Di mana sempat mengamera? Ada aja ya pula konten gitu nah ya Allah. Itu konten-konten merusak akidah ya itu ya. 2 kali aja. 2 kali, sekali tiupnya gini gen. An-nafkhatul ula, tiupan pertama. Tafna fihal makhluqatu, binasa padanya itu segala makhluk. Sekali tiup langsung matian. Nampak aja bola konten lah terdengar ya kah di angkasa. Ya apa nih suara sangkakala kalau direkam.
Illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Allah kehendaki untuk tidak meninggal. Wan nafkhatu tsaniyatu, tiupan kedua. Kan pertama tadi mematikan nih. Matian kalau dulu ada pulang hari kebangkitan, hanya tiupan kedua, tuba'atu fiha jami'ul makhluqat. Dibangkitkan padanya seluruh ciptaan-ciptaan. Setelah mati dihidupkan lagi. Fatarji'ul arwahu li ajsadiha, lalu pulang kembali ruh-ruh bagi jasad-jasadnya. Padanya mencari jasad masing-masing, kada mungkin tapa huruf, kada mau tertukar. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa nufiqa fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah thumma nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Wa nufiqa, ditiupkan pada sangkakala, tiupan pertama. Fasa'iqa, asal makna sa'iqa itu berteriak lah. Kita cari tafsirnya dulu. Fasa'iqa mati lah, tafsirnya mati. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, lalu mati orang yang di langit-langit dan di bumi-bumi matian. Illa man sya'allah, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki, yang kada matian. Summa nufiqa fihi ukhra, kemudian ditiup lagi tiupan yang lain. Timbah tiupan pertama ditiup pulang, kada langsung pang lah, matian dulu, sunyi dulu dunia. Kalau yang limbah ditiup pertama itu langsung tiupan kedua sunyi dulu dunia ini, sunyi dulu. Karena lagi penghuninya dunia ini cuma apa ya saja lah. Fa idahum qiyamun yanzurun, tiba-tiba mereka itu berdiri, yanzurun, memandang, artinya hidupan pula. Ini karena hari kebangkitan. Ini orang-orang yang ilmuwan turjin yang kelimpatan jadi kelimpatan pintar, malah kada percayanya. Azrail, malaikat berikutnya Azrail, malaikat Izrail. Wa huwa muwakkalun biqabdil arwah, ditugaskan merenggut ya kita tuh segala ruh, mencabut ruh. Walahu a'wanun, dia punya pembantu. Dia punya pembantu. Qala ta'ala, Allah berfirman, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakan hai Muhammad, mewafatkan kamu itu malakul maut, malaikat maut yang ditugaskan pada kalian. Artinya munnya datang ajalnya, ketentuannya, idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la hum yastaqdimun. Bila datang ajal mereka, sedikit pun mereka tidak bisa menunda, sedikit pun mereka tidak minta
segerakan. Artinya bila mana sampai ya meninggal. Wa qala ta'ala hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Sampai apabila datang ke salah seorang mereka, hatta idza jaa ahadakumul maut, sampai bila datang ke salah satu kalian al-maut, kematian, maka mewafatkan akannya oleh utusan-utusan kami, wahum la yufarritun, dan mereka itu tidak akan yufarritun. Arti yufarritun itu lalai, tidak melalaikan kada harapan meleset. Gitu. Kalau semalamnya malaikat maut ini datang teruslah ke rumah lah, apalagi garing. Siapa yang garing nih? Jadi janguknya, orang garing itu dijanguknya lihat hatinya kan. Ya kan? Janguknya nyarincak belang ke rumah, apalagi sudah orang garing terincaknya. Kada sama di zaman dahulu betampai. Zaman Nabi Sulaiman ya kan. Orang nih takdir hari ini tuh mati. Nih. Nah, malaikat maut tuh cengang mana kayaknya. Ya kan? Cengangi aja. Ya kada nyaman dicengangi orang sepanjang hari ya kan. Ya kayaknya diceleng itu kada sing ubahan cengang aja nya. Inya kemana diiringinya juga. Bul ke rumah diiringinya juga. Kada nyaman asa diteror. Malaikat maut ini ditugaskan mencabut nyawa inya hari ini tuh. Lalu orang nih datangi Nabi Sulaiman, takun apa orang tuh cengang banar lawan ulunnya. Jar Nabi Sulaiman itu malaikat maut hendak mencabut roh nyawa. Nah, ketakutanan minta pindahkan dari negeri Palestina ke negeri yang lain. Nabi Sulaiman, ya Allah, Nabi Sulaiman tolong doakan ulun pang, alihakan ulun jangan di sini, jauhakan ulun dari daerah ini. Didoakan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman punya mukjizat angin, diantar angin sampai ke negeri India. Jauh banget ke India. Pas sampai di negeri India, nah iya juga, sudah ajar malaikat maut tulisannya tugasnya mencabut nyawanya di India. Jadi kan ragu lagi sudah nih, langsung aja cabut nyawanya hari ini tuh juga. Tadi Sidin apa nih? Tugasnya Sidin mencabut nyawa di India. Orangnya lagi di Palestina. Ya jangan Sidin benar. Artinya ini orang ini, iya kah orangnya? Nah, apabila memang sudah tiba ajalnya, kada kawa dia apa-apai. Apa itu dia amalan yang mengulah umur panjang, silaturahim. Menjalin hubungan kekeluargaan dengan baik. Lawan sodakoh. Sodakoh itu menolak bala, menolak musibah. Bila dasar mati ya nasib ngarannya. Ya kan? Nah, itu dulu daripada ikhtiar yang bisa mengulah umur kita panjang. Artinya ketentuan itu ada ketentuan yang tertulis di Lauhul Mahfuz, itu boleh dirubah. Nah, ini nasibnya ini hari ini nasibnya ini hari ini umurnya si ini. Itu boleh dihapus. Tapi ada ketentuan yang hanya Allah yang tahu. Nah, di situ malaikat pun kada dikasih tahu. Ada ketentuan yang malaikat pun kada tahu apa ketentuannya. Ketentuan pada makhluk. Nah, yang malaikat tahu itu yang mana? Yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Dan itu bisa dirubah biddu'a, dengan berdoa, bisodaqah, dengan sodaqah, dengan silaturahim. Itu bisa aja itu dihapus, disuruh mengganti-ganti tulisannya, ganti nasibnya. Kalau sudah dasar nasib ya nasib. Percaya kita itu ketentuan itu. Dari karena itu
Lalu kita berhati-hati. Munkar wa nakir. Hanya pulang malaikat munkar dan nakir. Munkar nakir. Wahuma muwakkalani. Munkar nakir itu keduanya ditugaskan menanyai hamba fi qabrihi, dalam kuburnya. Ini tauhid, tentang ketauhidan. Ma rabbuka, ya. Waddin, tentang agama. Wan nubuwah, tentang kenabian. Jawabannya sesuai lawan di dunia juga, ya. Walaupun ada masukan-masukan bocoran ya, dilajari tukang talakin nih, marabbuka idza ja'aka malakani al muwakkalani biki, ya, wa bi muwakkalani bika wa bi amsalika, apa nih, wa ajlasa wa qala laka marabbuka, ya, faqul lahumma Allahu rabbi, ya, wa Muhammadun nabiyyi wal islamu dini. Walaupun diajarkan macam itu, tapi kalau sudah nasibnya memang nasib su'ul khotimah, tetap kada kawa menjawab. Nah, lalu di antara di kitab-kitab itu, barang siapa menghafali itu yang pertanyaan-pertanyaan itu nih, yang marabbuka jawabannya Allahu rabbi, wa man nabiyyuka jawabannya wa Muhammadun nabiyyi, wa ma imamuka jawabannya wal qur'anu imami, wa ma ikhwanuka wal muslimuna ikhwani. Nah, itu dihafalinya, itu alamat orang itu mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, itu amalan di antara amalan-amalannya. Menghafali yang itunya nih. Artinya orang tuh selalu mengatakan apa yang cager dibawa ke dalam kubur. Alamat husnul khotimah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qubiral mayyitu aw qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqani ay aynahuma yuqalu li ahaduhuma al munkar wal akharu an nakir. Al hadis rawahu at-Tirmidzi. Ujar Rasulullah, apabila sudah dikuburkan mayit, qal, atau dia berkata, ahadukum, salah seorang kalian didatangi, apabila dikubur salah seorang kalian, maka didatangi dua malaikat yang hitam lagi biru matanya. Hitam membiru dua matanya. Dinamakan salah satu keduanya itu munkar, dan yang satunya dinamakan dengan nakir. Munkar dan nakir. Wakila, dikata orang, artinya dikata orang ini doib biasanya. Dikata orang, inna ahlal iman lahum mubasyir. Sesungguhnya ahli iman, orang beriman, mereka punya mubasyir, yang menghibur, yang menggembirakan. Ada yang mengatakan orang beriman mun mati jar dalam kuburnya karena ada yang tukang hibur. Nah, ya. Wasahih, pendapat yang sahih itu anna munkaron wa nakiron lil mu'minina wa ghairihim, bahwa munkar dan nakir bagi orang-orang beriman dan selain mereka. Artinya orang kafir pun ditanya. Orang beriman ditanya, orang kafir pun ditanya, kecuali orang-orang yang Allah berikan rahmat. Di antaranya orang yang mati syahid itu kada ditakuni dalam kuburnya. Yang lain daripada itu pangnya ditakuni. Ghaira annahuma ya'tiyan lil mu'minil muwaffiq. Hanya saja keduanya itu datang kepada orang mukmin al-muwaffaq lah,
yang diberi taufik. Hanya saja keduanya itu mendatangi bagi orang mukmin yang diberi taufik ma'arifkin serta lemah lembut. Nah, jadi kalau mendatangi orang beriman perlakuannya lemah lembut. Min ghairi iqlaqin wa iz'ajin, tanpa membuat goncang dan gemetar. Tanpa membuat goncang dan gemetar. Mukmin yang diberi taufik berarti mukmin yang soleh. Kebalikannya mukmin yang fasik. Kalau mukmin yang fasik datangnya membawa apa? Membawa pemukul. Seram mulai ta. Datang sudah membawa pemukul, gasan apa tadi pemukul kada gasan dicatukakan. Kada terpakai. Nah, sudah membawa nengke itu tak terpakai itu biasanya tak. Kalau orang yang beriman yang soleh lembut nya datangnya ya tadi berpakaian serba putih ya kaba adab, kemudian raqibun wa atidun wallahu subhanahu wa ta'ala.